Kalau makeup ilusi itu kita harus benar-benar tahu arah cahayanya di mana gitu. Kayak tadi cahayanya yang kayak di gambar mata, ini harus disamain kayak yang mata asli. Ini sebenarnya kalau kamu ngelukis gitu, kalau ada yang bleber atau apa gitu gimana? Sebenarnya kalau bleber itu kita bisa ngikutin preparasinya. Yang penting kalau misalkan pertamanya udah di manicure dan step-stepnya benar. Kurang pas gitu, jam di henanya kurang nempel. kurang nempel. Iya. Itu kuncinya ya. Iya, itu kuncinya. Jadi tangan harus benar-benar bersih begitu ya. Dasarnya bisa ngelukis. Dasarnya mesti bisa ngelukis, tapi membiasakan diri harus banyak jam terbangnya kali. Betul, karena kan beda dari medianya, beda juga. Waduh, keren banget Gun. Kita sapa dulu ya sahabat di rumah ya. Selamat pagi sahabat di rumah. Nggak kerasa kita udah akhir pekan lagi. Harus tetap semangat dan ceria selalu ya. Nah pagi ini pasti ada yang bingung nih sebagian sahabat di rumah. Kok ada yang ngerias di rumah saya? Ini bukan riasan ya. Ini terlihat seperti lukisan karena sesuai dengan topik kita hari ini. Yaitu seni melukis tubuh. Ada lukisan dimensi di bagian wajah, ada di bagian kuku, nail art, atau lukisan henna di bagian tangan, hingga body painting atau lukisan di bagian tubuh. Wah, pokoknya seru ya. Sekarang kenalan dulu sama sahabat saya yang jago banget membuat lukisan 3 dimensi di bagian wajah, Anggun. Bukan cuman membuat wajah menjadi cantik, riasan juga menjadi media ekspresi bagi seorang makeup artist. Begitu pula bagi Anggun Setia Pratiwi. Lewat riasan, perempuan asal Kendal kelahiran tahun 1994 ini membuat ilusi makeup dengan beragam karakter. Mulai dari muka terbelah, wajah terlilit ular, hingga anak panah yang menembus mata. Karena kepiawaiannya, Anggun berhasil memenangkan beberapa kontes makeup ilusi. Salah satunya di challenge berjuang berkreasi TikTok dan Kominfo di tahun 2021. Ibu bagi satu anak ini pun rajin membagikan konten makeup ilusi di sosial media. Wah, sahabat di rumah pasti nggak sabar kan ingin ngobrol langsung sama Anggun. Anggun, ini bisa dilihat kan hasil make upnya luar biasa ya. Kayak ada mata Anggun ada 4 gitu ya. Ini sebenarnya sebutan make upnya apa sih? 3 dimensi, betul? Make up ilusi. Ilusi sebenarnya. Nah, bisa jelasin nggak ke sahabat di rumah tema dari make up ilusi ini apa sih? Make upnya itu bentuknya kayak tali sepatu, terus ada matanya juga dilebihin. Jadi matanya harus yang benar kan ini sama ini. Iya. Nah ini yang dilebihin yang atas sama yang sininya di bawahnya gitu.
Sebenarnya ini konsepnya membuat takut orang melihat atau ilusi? Ilusi mata. Ilusi gitu kan. mata. Jadi orang melihat seolah-olah mata saya ada 4. Gitu. Nah, layaknya kayak ini kan 3 dimensi ya. Kalau kamu merem aja orang percaya matanya kayak gitu ya. Iya. Nah, ini butuh waktu berapa lama sih pengerjaannya? Tadi sekitar 3 jam gitu. 3 jam nih untuk seluruhannya? Iya, sekitar. Kamu ingat nggak ada nggak karya kamu yang lama banget pengerjaannya? Ada. Apa tuh? Yang pas itu sampai 8 jam lebih. Oh iya? 8 jam? Iya. Itu ngebahas apa aja tuh? Membuat apa misalnya? Pas itu saya bikin make up school tengkorak gitu, tapi merah putih dan itu pakai rhinestone. Jadi sudah saya pola pakai face painting merah dan putih, hitam. Terus habis itu saya tempelin rhinestone satu-satu semuka. Karena detailnya itu makanya iya, lama. Yang bikin lama nempelinnya karena saya dari satu-satu. Dan itu juga pakai lem bulu mata, nempelnya pakai tangan biasa gitu. Wow, boleh nggak ditunjukin ke sahabat di rumah nih, gunakannya apa aja nih? Face paintingnya, ini ada yang saya paling sering dipakai sih warna hitam dan putih. Ya, kalau yang ini? Kalau itu eyeshadow, jadi kalau buat shadingnya kayak ini tali, ini kan tali ada gelap terangnya. Nah, bagian gelapnya pakai ini, terus terangnya di shading lagi pakai yang ini lighting, ini shadingnya gitu. Jadi gelap terang menambah variasi warna lah ya, biar gradasi. menciptakan efek 3D-nya. Oh, efek 3D-nya, betul. Kalau tidak di shading pakai eyeshadow, hasilnya flat. Iya. Ya seperti ini ya, kayak ikatan sepatu tapi ada kayak kebuka sedikit belum ya. Wah, langsung aja kita ajak ke sahabat di rumah untuk lihat ya karyanya Anggun nih ya. Ini apa nih konsepnya nih? Kalau ini saya recreate juga dari salah satu makeup artis luar. Ini 3D makeup, 3D ilusi tapi objek 3D gitu kan. Ini pas saya collab juga sama salah satu squad itu Zona Art Squad gitu. Waduh, yang ini. Ini beneran nih, ini lukis di wajah? Iya. Wow, ini udah tau lah konsepnya, tapi pengerjaannya? Pengerjaannya itu saya kurang menghitung juga sih, tapi pasti sekitaran 3-4 jam gitu. 3-4 jaman ya, semua kan rata-rata segitu ya? Iya, karena itu kan bulu-bulunya saya hitung juga. Bulu yang di sayap 17, yang di leher 45, yang di ekor 8 gitu kan. Kalau salah kan nggak boleh. Iya dong, nggak boleh itu. Oke, kita coba lihat. Wah, ini menarik juga ya. Ini apa nih? Puzzle tapi dalamnya kayak wajahnya seolah-olah terlihat dagingnya gitu. Oh, wah. Oh iya, ini kayak jaringan-jaringan ya, syaraf dan lain sebagainya ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Itu 3D makeup aku yang pertama banget. Wow, ini kayak terpotong-potong begitu ya? Itu masih pertama banget tahun 2020 gitu. Ini gimana sih sebenarnya? Oh, bibirnya kamu yang ini ya, benar? Namanya juga makeup ilusi. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya sahabat di rumah ya. Ini konsepnya apa sih sebenarnya? Ini buat Valentine udah pasti, tapi apa nih? Jadi itu ceritanya matanya itu lubang bentuk love gitu kan. Dan ada kayak panahnya gitu, dan itu ditambah-tambahin aja gambar lain-lainnya gitu. Nah, apa sebenarnya bagian yang tersulit ketika melakukan lukisan di bagian wajah ini? Menentukan arah cahaya. Jadi kalau makeup ilusi itu kita harus benar-benar tahu arah cahayanya di mana gitu. Kayak tadi yang terakhir cahayanya yang kayak di gambar mata, ini harus disamain kayak yang mata asli gitu. Sama ini shadingnya juga agar terlihat lebih real. Oke. Jadi itu ya dua hal itu ya menentukan arah cahaya sama lighting sama shading, gambar lighting sama shadingnya. Oke, gimana kalau pagi ini kita challenge Anggun? Udah siap? Siap lah ya. Oke, saya panggilkan satu talent dari Michael Chado luar biasa. Tugasnya adalah melukis di bagian wajah dari talent tersebut. Bisa? Bisa. Kira-kira mau lukisan apa nih? Atau mesti lihat wajah talentnya dulu? Gimana kalau dibikin kayak berlubang gitu wajahnya? Oh boleh. Oke, kamu siap-siap dulu. Kita panggilkan talentnya. Ini dia nih. Waduh, wajahnya masih nggak make up aja udah cantik. Silakan sini. Oke, siapa namanya? Anjani posisinya gimana nih? Anggun duduk? Aku berdiri. Oh iya, Anjani boleh duduk ya? Silakan, Anjani.
Kalau Mas make upin orang pasti pakai masker. Oh iya dong, harus. Prokes ya. Anjani, waduh kamu gak usah di make up udah cantik. Gimana nih? Jadi bingung saya hostnya. Oke, silakan udah siap-siap ya. Tadi membuat lubang ya gitu ya, di bagian wajah Anjani. Silakan siap-siap dulu. Saya ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana karena habis ini akan hadir seni lukisan yang lain. Tepatnya di bagian kuku atau nail art. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Michael Chada luar biasa. Sekarang kita lihat penampilan dari Anggun. Sebenarnya kalau kamu ngelukis gitu, kalau ada yang bleber atau apa gitu gimana? Sebenarnya kalau bleber itu kita bisa ngikutin preparasinya. Yang penting kalau misalkan pertamanya udah di manicure dan step-stepnya benar,